Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang siap membantu Anda untuk mendapatkan cuan 100% pertama di saham dengan latar belakang apapun Anda. Nah, pastikan teman-teman subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan ikuti terus channel ini. Di video kali ini saya ingin memberikan tips kapan jual saham ya. Jadi ceritanya di grup kami ya, grup member kami sedang rame nih mengenai kapan harus jual saham SMDR. Ya, jadi SMDR ini pernah kita bahas di bulan September tahun 2021. Lalu saat itu harganya masih di perdagangan di level sekitar 600 sampai 630-an. Dan sekarang saat video ini diambil hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, harga saham SMDR ditutup di level 3.770. Artinya dari sejak video tersebut kita review sampai sekarang kenaikannya sudah mencapai 490% kurang dari 1 tahun. Ya, dan kebetulan saham SMDR ini juga kita menjadi salah satu watchlist di dalam ebook kami ya, di dalam watchlist dari The Investor Portfolio ya. Nah, sekarang banyak member-member kami yang sudah mendapatkan cuan besar ya, dari cuan 50%, 100%, 200%, sampai 1000%. Dan rata-rata menanyakan kapan nih saya harus jual SMDR. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin memberikan tips kapan jual saham kalau memang tujuan kita adalah untuk investing ya. Sekali lagi untuk investing ya, bukan untuk trading. Karena pastinya cara eksekusinya beda antara investing dan trading ya. Nah, tips yang pertama adalah ketika kita mau melakukan rebalancing ya. Jadi kapan jual saham? Yang pertama adalah saat kita akan melakukan rebalancing. Apa itu rebalancing? Rebalancing ini artinya adalah menyusun ulang komposisi portfolio kita. Ya, jadi ada dua alasan nih. Yang pertama, jika ada salah satu saham yang ada dalam portofolio kita memiliki porsi yang sangat dominan. Ya, misalkan nih, saya pegang 5 saham misalkan. Kemudian dari 5 saham ini ada satu saham yang porsinya mencapai 50%. Artinya apa? Artinya kinerja portofolio saya hanya ditentukan oleh satu saham ini. Ketika saham ini naik, maka kinerja portofolio saya pun juga akan ikut naik. Tapi ketika kinerja atau harga saham dari yang memiliki porsi dominan ini turun, kinerja portofolio saya pun juga akan ikut turun ya. Nah, dengan posisi seperti itu ya, dengan komposisi seperti itu biasanya saya tidak tenang, saya tidak bisa tidur. Maka yang saya lakukan adalah mengurangi porsinya. Ya, dengan cara apa? Ada dua cara juga ini untuk mengurangi porsi dengan kondisi seperti itu. Yang pertama, kita terus memasukkan dana RDN tapi kita belikan saham yang lain. Otomatis dalam jangka panjang ya, porsi dari saham tersebut juga akan ikut turun ya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita jual sebagian saham tersebut ya, itu juga menjadi salah satu bagian dari rebalancing ya. Itu alasan mengenai rebalancing dalam hal porsi saham ya, porsi salah satu saham kita memiliki porsi yang dominan. Kemudian rebalancing yang kedua adalah ketika kita menemukan saham yang lebih bagus ya. Jadi ketika kita analisa, kita sudah punya saham tertentu yang sebenarnya bagus, tapi kita menemukan saham yang lebih bagus, tidak ada salahnya untuk kita tukar atau kita switch saham tersebut ke saham yang lain. Hal ini pernah saya lakukan ya di tahun 2021 kemarin. Jadi waktu itu saya pegang saham United Tractor. Saham United Tractor atau UNTR ini saya beli tahun 2020 di kisaran 13 ribuan. Kemudian masuk tahun 2021 saya melakukan analisa dan saya menemukan saham yang menurut analisa saya lebih bagus dibandingkan United Tractor ya, yaitu Harum Energi. Jadi waktu itu saya jual United Tractor di harga 23.000 ya. Kemudian saya belikan Harum Energi di kisaran harga 5.000 saat itu. Nah, ketika saya jual United Tractor, saya mendapatkan cuan kurang lebih sekitar 83.000 ya, itu ditambah dengan dividen. Sebenarnya ketika saya jual United Tractor tersebut, saya tidak melakukan take profit ya. Tujuannya bukan take profit. Kenapa? Karena di harga 23.000 pun valuasinya masih murah ya. Terbukti ya, sekarang harga United Tractor sudah nembus di level 32.000 ya. Tapi intinya waktu itu saya jual di 23.000, saya belikan Harum Energi di kisaran 5.000-an. Dan kebetulan momentumnya pas setelah saya beli Harum Energi tersebut, sekitar 6 bulan kemudian ya harga sahamnya naik ke
11 ribuan. Artinya saya dapat 1 bagger ya dari Harum Energi atau 100% kurang lebih dalam waktu 6 bulan lewat Harum Energi ya. Sekarang Harum Energi pun juga sudah saya jual. Nah, itu adalah strategi tips yang pertama ya, yaitu mengenai rebalancing. Jadi rebalancing dari porsinya maupun rebalancing ketika kita menemukan saham yang lebih bagus lagi ya, yang dirasa menurut analisa kita lebih bagus lagi. Oke, alasan yang kedua, kapan kita harus jual saham adalah ketika kita melakukan cut loss. Dan kapan cut loss itu? Ketika kinerja maupun fundamental perusahaan tidak sesuai ekspektasi kita ya, atau terjadi penurunan yang sangat signifikan yang membuat kita tidak nyaman untuk menghold saham tersebut. Contohnya ini juga saya lakukan di tahun 2021 kemarin, di mana saya melakukan cut loss GJTL. Cut loss sebesar 20% ya. Jadi saya beli di kisaran 830-an, saya jual di harga 600-an. Kenapa waktu itu saya melakukan cut loss? Karena kinerjanya turun ya, kinerjanya ambles. Memang faktornya waktu itu adalah karena adanya PPKM darurat. Tapi dari sisi fundamental perusahaan ya, atau dari sisi kesehatan neraca, membuat saya nggak nyaman nih menghold saham GJTL. Ya, kenapa waktu itu hutangnya makin menggunung, kasnya makin kecil, laporan arus kas negatif ya, dan istilahnya setelah saya analisa potensi gagal bayarnya itu tinggi. Nah, kalau saya melihat perusahaan tipe seperti ini, saya tidak nyaman untuk mengholdnya ya. Akhirnya saya melakukan cut loss ya. Jadi saya cut loss 20% di GJTL di tahun 2021 kemarin ya. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga adalah ketika kita akan melakukan take profit. Nah, kapan kita melakukan take profit? Ya saat valuasinya sudah mahal ya. Ini sebenarnya kalau menurut saya berlaku untuk saham-saham siklus ya, dimana ketika siklus tersebut sudah mencapai puncaknya ya lebih baik kita jual. Ya, karena kalau saham siklus ketika siklus tersebut sudah selesai biasanya harga sahamnya turun, dan kalau makin lama kita menghold ya yieldnya turun. Ini berbeda kalau saham-saham yang tipe core stock ya, saham-saham yang dia memiliki economic mood tinggi, biasanya dia tidak ada siklusnya alias kinerjanya selalu konsisten naik. Tapi kalau saham siklus ya ada baiknya ketika siklusnya sudah berada di puncak, ditandai dengan harga yang sudah mahal, maka kita jual. Nah, bagaimana ciri-ciri harga saham tersebut mahal? Ya simpel, kita bandingkan kinerjanya dengan valuasi harga sahamnya. Ya, kalau dirasa valuasinya sudah mahal atau menyentuh harga wajar, lebih baik kita jual saja. Ya. Nah, maka untuk menentukan apakah saham tersebut mahal atau tidak, ya pastinya kita harus nunggu laporan keuangan terbaru terbit. Ya, laporan keuangan terbaru terbit, kita istilahnya valuasikan di harga saham saat itu, dirasa sudah mahal, ya kita jual. Ya. Artinya apa? Ya kita sabar dulu sampai menunggu laporan keuangan keluar. Dan biasanya nih, memang ya biasanya ketika kita menunggu laporan keuangan tersebut keluar dan kayaknya sih kok kinerjanya akan turun, biasanya harga sahamnya pun juga biasa sudah mulai turun. Jadi artinya apa? Artinya ya kita nggak perlu berharap untuk jual di saham yang di harga yang benar-benar puncak, karena kita tidak tahu tuh harga di puncak itu berapa. Nah, maka untuk menjawab kapan kita harus jual saham SMDR, maka saya akan katakan tunggu laporan keuangan terbaru keluar. Ya, tunggu rilis publikasi terbaru keluar, di situ kita valuasi ulang apakah masih murah atau sudah di atas harga wajar ya. Maka kita sabar dulu ya. Kita sabar dulu, kita tunggu rilis laporan keuangan terbaru keluar. Siapa tahu nih ketika laporan keuangan terbaru rilis ada kejutan lagi untuk SMDR di mana kinerjanya makin naik lagi, maka kita tetap bisa menghold saham SMDR sampai lebih lama lagi. Oke, itu tadi tips dari saya kapan harus jual saham secara umumnya dan kapan harus jual saham SMDR secara khususnya. Ya, dan sekali lagi tips ini adalah tips yang sudah saya praktekkan dan sampai sekarang pun saya praktekkan. Sekali lagi pastikan risk profil Anda masing-masing ya, sesuaikan dengan risk profil Anda masing-masing, karena siapa tahu cara kita melakukan keputusan ya, cara kita melakukan eksekusi itu juga berbeda. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.